Bismillahirrahmanirrahim. Diberi pahala. Penderitaan makin besar pahala, sehingga orang-orang yang sehat ketika di dunia, yang terlalu senang ketika di dunia, di akhirat menyesal, berangan-angan seandainya dulu dia di dunia menderita, karena melihat orang-orang yang memperoleh musibah di dunia, di akhiratnya itu memperoleh pahala yang banyak. Berkata Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah walau annahum quti'a juluduhum walau anna juludahum quridat bil maqadir lima yarawna thawaba ahlil bala. Di akhirat nanti, di hari kiamat, orang-orang yang ketika di dunia sehat, di akhiratnya berangan-angan seandainya dulu di dunia kulit-kulit mereka itu dipotong, digunting, karena melihat besarnya pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang memperoleh musibah ketika di dunia. Itu keuntungan pertama, dapat pahala yang banyak. Kedua, dosa juga gugur. Umumnya musibah itu karena dosa kita. Kalau semua dosa dibalas di dunia oleh azab, oleh musibah, nggak akan ada makhluk yang tersisa di dunia ini. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran surah Fatir. Allah menyatakan, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha dabbah." Seandainya Allah mengadab manusia karena dosa-dosa mereka semuanya, setiap dosa diazab di dunia, setiap dosa diazab di dunia, maka tak akan ada makhluk yang tersisa di muka bumi ini. Untungnya sebagian besar dosa manusia diampuni, sebagian kecil dosa ini yang diazab. Semua musibah merupakan azab Allah karena dosa manusia. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, kata Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja musibah yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah memaafkan sebagian besar dosa. Sebagian besar dosa manusia dimaafkan. Karena itulah maka musibah yang Allah berikan menghapus dosa. Karena musibah diundang, dipancing oleh dosa. Begitu dosa turun musibah. Musibah itu penggugur dosa bagi orang-orang mukmin. Adapun bagi orang kafir ya enggak terampuni dosa mereka. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin illa kaffarallahu biha khatayahu." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, baik kelelahan, kita sering lelah apapun penyebabnya, kerja, olahraga, atau berjalan jauh untuk suatu keperluan, lelah, atau penyakit yang menimpa tubuh kita, baik bagian luar ataupun bagian dalam, wala hammin, ataupun keresahan, resah, gelisah, risau dan galau, khawatir, atau wala huznin, kesedihan, wala adzan, atau apapun yang kesakitan yang menimpa raga kita. Mungkin kesandung, kejedot, dipukul orang, dicubit orang,
hatta syaukah yushakuha, sampai ada sebatang duri yang melukai kulitnya, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menggugurkan dosa orang tersebut karena penderitaan yang dialami dengan semua musibah tadi. Terhapus tuh dosa-dosanya. Jadi semua penderitaan fisik ataupun psikis yang menimpa raga kita ataupun jiwa kita, apapun penyebabnya, bagi seorang mukmin itu penggugur dosa. Makanya ketika kita sedang mengalami penderitaan, sabarlah, berbahagialah. Itu tandanya dosa kita sedang dibersihkan, digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau penderitaan itu terus berlangsung seumur hidup dengan intensitas yang sangat luar biasa besar, membuat kita amat sangat menderita, maka penghapus dosa tersebut menguntungkan kita. Karena kelak bila berjumpa dengan Allah, itu bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, beliau bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi al-khati'ah. Musibah selalu menimpa orang mukmin ataupun mukminat, baik yang menimpa dirinya, menimpa istrinya, menimpa anaknya, menimpa hartanya, menyangkut juga menimpa pekerjaannya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, diguncang dengan berbagai macam ujian dan cobaan, membuat dia menderita. Biasanya psikis, penderitaan psikis. Sang suami sehat walafiat, istrinya sakit, anaknya menderita, ya, itu musibah. Ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa malihi. Selalu akan menimpa seorang mukmin dan mukminah musibah tentang dirinya, tentang istri atau pasangannya, tentang anaknya, tentang hartanya, hatta yalqallaha wa ma alaihi al-khati'ah, sampai dia kelak berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak memiliki dosa. Ini semua menunjukkan musibah, penderitaan apapun bentuknya, fisik ataupun psikis, lahir ataupun batin, menguntungkan kita. Jumat lalu kita tahu diberikan pahala. Yang kedua, sekarang kita tahu dari ayat dan hadis ternyata menggugurkan dosa. Ternyata musibah itu baik efeknya bagi kita. Selain menambah pahala dari kesabaran, juga menggugurkan dosa dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga kelak kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa tersebut, karena dosanya telah terhukum oleh musibah dan penderitaan yang kita alami di dunia. Oleh karena itu di masa pandemi ini, selain kita ikhtiar, tawakal, juga bersabar. Karena ini adalah saat ketika Allah menggugurkan dosa kita, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan ini merupakan bentuk kasih sayang yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kesabaran, ketabahan, keteguhan, dan keistiqamahan dalam keadaan sepahit apapun dari kehidupan kita di alam dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Tadi sudah disebutkan orang mukmin gugur dosanya dengan penderitaan, dengan musibah. Sebaliknya, orang yang tidak pernah menderita, tidak pernah sengsara, tidak pernah mengalami musibah atau hanya sedikit dari kehidupannya. Mereka senang gembira di dunia tapi membahayakan mereka di akhirat. Terlebih kalau mereka yang selalu senang, selalu gembira itu ahli maksiat. Orang yang banyak melakukan dosa, di tengah melakukan dosa ternyata hartanya melimpah, kekuasaannya meluas, jabatannya meningkat, karirnya menanjak. Semua keuntungan duniawi ternyata dia dapatkan melebihi dari yang diperoleh oleh umumnya manusia. Itulah istidraj, tipu daya dari Allah. Dia merasa memperoleh anugerah karunia dari Allah dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan aspek yang menguntungkan dari duniawinya. Dia merasa memperoleh anugerah. Padahal itu mencelakakan. Karena dosanya utuh, tidak terkurangi, dan semua yang Allah berikan tersebut, apapun bentuknya, uang, kekayaan, jabatan, pangkat, popularitas, itu diminta pertanggungjawabannya, ditanya. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Dan ketika yang halal ternyata benar-benar murni 100% diperoleh dari cara yang halal, dilihat digunakan untuk apa. Penggunaannya rata-rata ahli durhaka digunakan untuk hal-hal yang haram. Oh, itu akan tambah azab. Makanya apabila Allah membenci seorang hamba, Allah berikan tempo waktu kepada hamba tersebut dari dosa-dosanya untuk diazab. Tidak diazab seketika itu juga, dibiarkan, ditunda azabnya di akhirat. Bila ada kebaikannya, disegerakan balasannya di dunia. Sampai akhir hayatnya seluruh kebaikannya terbayar, dosanya utuh, sehingga berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki kebaikan sedikit pun untuk dibalas di akhirat. Yang tersisa hanya dosa. Dan itu yang sangat mengenaskan. Makanya jangan heran kalau para nabi, para ulama, para solihin, ketika kematiannya mereka mengalami penderitaan yang dahsyat, sakaratul maut. Termasuk Nabi SAW di akhir hayatnya, Aisyah melihat begitu menderita, 2 kali lipat dari penderitaan yang dialami oleh umumnya orang. Sampai beliau memasukkan kedua tangannya ke wadah yang berisi air, diusapkan ke wajahnya, lalu berkata, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kata beliau, la ilaha illallah, sesungguhnya mati itu ternyata ada sakaratnya. Sakarat itu penderitaan yang dialami menjelang kematian. Nabi SAW mengalami penderitaan 2 kali lipat. Para sahabat
Seperti Amr bin As radhiyallahu an ditanya, bagaimana yang kamu rasakan sekarang? Wahai anakku, seolah-olah seluruh tubuhku ditusuk dengan besi-besi yang panas. Dan ketika aku menghirup napas, seolah-olah yang aku hirup itu adalah ribuan jarum-jarum beracun yang melukai paru-paruku. Menderita. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kenapa para nabi, para solihin menjelang kematiannya mengalami sakaratul maut yang hebat? Untuk membersihkan dosa yang masih tersisa selama hidup. Dibersihkan dengan cara diberi penderitaan menjelang sakaratul maut. Bersih, menghadap kepada Allah tanpa dosa. Sebaliknya bila ada orang yang durhaka, melakukan kebaikan, dibalas di dunia dengan diberi uang, kekayaan, jabatan, pangkat, segala macam yang menyenangkan. Pas ketika mau mati, ada satu kebaikan yang belum terbalas. Allah balas dengan cara dientengkan kematiannya, ditenangkan di akhir hayatnya. Itu balasan atas kebaikan yang sedikit tersisa menjelang kematiannya. Seolah-olah kematiannya itu tenang tanpa beban. Lunas semua kebaikannya sudah terbalas di dunia dan menghadap Allah dalam keadaan tidak memiliki kebaikan yang harus dibalas oleh pahala. Yang tersisa cuma dosa, babak belur di sana. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menghindarkan kita dari nasib orang seperti itu. Semoga Allah menganugerahkan kesabaran, ketabahan, dan memastikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bersih dari dosa dan menghadap Allah hanya tersisa pahala dan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.